Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyatuhat talibat, a'azzanillahu wa iyyakunna jami'an. Para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmatnya yang begitu banyak dan senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat sehat wal afiyah, terhindar dari berbagai macam keburukan yang tentunya tidak kita inginkan. Para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui dan sudah kita pelajari, bahwa khabar ahad dilihat dari jalur periwayatannya, maka dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada namanya khabar masyhur, yang kedua ada namanya khabar aziz, yang ketiga ada namanya khabar gharib. Adapun pembagian atau bagian yang pertama yaitu khabar masyhur, maka alhamdulillah sudah kita bahas pada video sebelumnya, di mana khabar masyhur merupakan khabar yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih. Hanya saja jumlah rawi khabar masyhur tidak sampai menyamai jumlah rawi hadis mutawatir, walaupun rawi daripada khabar masyhur itu lebih dari 3, tapi catatannya adalah tidak menyamai jumlah rawi khabar mutawatir. Adapun khabar aziz yang akan kita bahas pada video kali ini, dan mudah-mudahan cukup waktu, kita akan bahas juga khabar gharib. Khabar aziz, maka sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab ini, definisinya adalah ma rawahu itsnan. Khabar aziz adalah khabar yang rawahu au ma yarwihi ithnani walau fi tabaqatin. Khabar yarwihi, yang meriwayatkannya, ithnani adalah 2 orang, walau fi tabaqatin, walaupun hanya di satu tingkatan. Artinya bahwa khabar aziz baru bisa dikatakan sebagai khabar yang aziz. Al-khabar, suatu khabar baru dikatakan sebagai khabar aziz apabila minimal rawinya adalah 2 orang, dan rawi yang 2 orang ini bisa saja terdapat dalam satu tingkatan saja atau lebih dari satu tingkatan. Bisa jadi rawi yang 2 ini hanya terdapat pada tingkatan sahabat, atau bisa juga terdapat di tingkatan tabi'innya. Jadi sahabatnya 2, tabi'innya misalnya juga 2. Selanjutnya di bawahnya bisa 4, bisa 8, dan seterusnya, bahkan mungkin banyak. Yang jelas setelah ditelusuri bahwa di salah satu tingkatan sanad khabar aziz itu terdapat minimal 2 orang rawi. Untuk lebih jelasnya kita melihat contoh berikut ini. Wa mithaluhu, dan contohnya adalah ma rawahu asy-syaikhan an Anas radhiyallahu anhu. Khabar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Wal Bukhari, dan Imam Bukhari juga meriwayatkannya secara sendiri, tidak dibarengi oleh Imam Muslim. Ya, kalau Bukhari Muslim ya, itu
yang mereka berdua sepakat adalah riwayat dari Anas. Sementara ada satu riwayat lagi hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah, tapi melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Jadi khabar atau hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Sahabat yang pertama adalah sahabat Anas, sahabat yang kedua adalah sahabat Abu Hurairah. Jadi pada tingkatan sahabat dua aja rawinya. Nah, dari sini itu sudah cukup untuk dikatakan bahwa khabar ini adalah khabar aziz. Kenapa? Karena sahabat yang meriwayatkan dari Nabi cuma dua orang. Lebih cocok lagi khabar ini dikatakan aziz karena ternyata rawi dari kalangan tabi'innya juga cuma dua orang. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang lain bahwa ya, sahabat Anas dari beliau itu diriwayatkan oleh dua orang saja, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Cuma Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib yang meriwayatkan dari sahabat Anas. Jadi dengan demikian ya, khabar ini layak dikatakan dan pantas untuk dikatakan sebagai khabar yang aziz, disebabkan karena pada tingkatan sahabatnya hanya diriwayatkan oleh dua orang. Demikian juga tadi dari jalur sahabat Anas diriwayatkan oleh dua orang tabi'in. Setelahnya rawinya berkembang, bertambah banyak ya. Dan itu bukan jadi masalah, tidak akan mencoreng status khabar ini menjadi aziz. Karena standarnya adalah minimal rawi khabar aziz adalah dua. Lebih dari dua di dalam tingkatan-tingkatan yang lainnya maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian wasummiya azizan, kenapa dikatakan sebagai khabar aziz? Imma liquwwatihi haitsu jaa min tariqin ukhra. Dikatakan aziz bisa jadi karena khabar ini kuat. Kenapa dia kuat? Karena jalurnya lebih dari satu. Jadi semakin banyak jalur periwayatan maka semakin kuat suatu khabar atau suatu hadis. Ada penyebab lain, yaitu au liqillatihi, atau khabar aziz ini dikatakan aziz karena dia sedikit ya, wa nudratihi, dan jarang. Karena kata-kata azza ini memiliki makna dua. Azza bisa berarti kuat, azza juga bisa berarti sedikit. Kalau azza ya'azzu dengan membaris fathahkan ain pada fi'il mudhari'nya itu berarti kuat. Tapi kalau azza ya'izzu itu artinya sedikit. Baik. Jadi bisa dikatakan bahwa khabar aziz dikatakan aziz karena dia kuat disebabkan jalur periwayatannya lebih dari satu, atau karena khabar jenis ini sangat sedikit. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya kita akan membahas tentang khabar gharib ya, khabar gharib, bagian yang ketiga dari khabar masyhur, yaitu khabar gharib. Apa itu khabar gharib? Al-khabarul gharib ya, wa yusamma al-fardu. Ada nama lainnya nih. Khabar gharib punya nama lain, yaitu al-fardu. Definisinya apa? Wa huwa ma rawahu rawin wahid. Khabar yang meriwayatkannya adalah satu orang rawi. Artinya bahwa khabar gharib itu
ya, minimal rawinya adalah satu di salah satu tingkatannya. Bisa jadi kasus rawi yang meriwayatkan satu berada pada satu tingkatan atau dua tingkatan atau lebih seperti yang akan dicontohkan. Jadi intinya bahwa rawi minimal khabar aziz adalah satu. Rawi minimal khabar gharib adalah satu. Adapun rawi minimal khabar aziz adalah dua. Rawi minimal khabar masyhur adalah tiga. Baik, contoh untuk khabar gharib. Contoh untuk khabar gharib atau khabar fard adalah hadis innamal a'mal binniyat. Hadis innamal a'mal binniyat ini dikatakan gharib kenapa? Karena pada tingkatan sanadnya itu ada rawinya yang cuma satu. Lebih jelasnya adalah hadis innamal a'mal binniyat ini faqad tafarrada bihi Yahya ibnu Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi an Alqamah ibn Waqqas al-Laythi an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu thumma rawahu an al-Ansari khalqun katsir. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari, dia sendirian. Dari siapa? An Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim at-Taimi ini juga meriwayatkan sendirian an Alqamah ibn Waqqas al-Laythi. Kemudian Alqamah bin Waqqas al-Laythi ini meriwayatkan sendirian dari Umar bin Al-Khattab, ya, dan Umar bin Khattab meriwayatkan sendirian dari Rasulullah SAW. Tsumma rawahu 'anil ansari khalqun katsir, lalu dari rawi yang bernama Yahya bin Sa'id al-Ansari telah meriwayatkan banyak orang rawi. Atau dengan kata lain bahwa hadis innamal a'mal binniyat ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab saja dari Nabi. Kemudian Umar bin Khattab punya murid cuma satu, yaitu Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Kemudian Alqamah bin Waqqas al-Laythi ini juga punya murid cuma satu, yaitu Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim at-Taimi punya murid satu, yaitu Yahya bin Sa'id al-Ansari. Lalu Yahya bin Sa'id al-Ansari memiliki murid yang banyak. Maka khabar ini dengan gambaran jalur periwayatan seperti ini pantas dikatakan sebagai khabar gharib atau khabar fard, disebabkan karena pada tingkatan sanadnya itu terdapat rawi yang jumlahnya cuma satu, ya, dari tingkatan sahabat satu, tabi'innya satu, kemudian di bawahnya juga satu. Lalu setelah itu baru berkembang rawinya dalam jumlah yang banyak. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin simpulkan bahwa kata kuncinya adalah bahwa khabar masyhur rawi minimalnya 3, khabar aziz rawi minimalnya 2, khabar gharib rawi minimalnya 1. Semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.